Film diawali saat Jenderal Meng Yi bersama pasukannya melaksanakan perintah dari Kaisar Dinasti Qin untuk menyambut kedatangan Putri Oksu dari sebuah kerajaan untuk dijadikan selir kaisar sebagai bukti perdamaian. Kemudian sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Choi mengepung mereka semua untuk membawa pulang Putri Oksu. Setelah itu Jenderal Choi menyuruh anak buahnya untuk melakukan penyerangan. Begitu juga dengan Jenderal Meng Yi, memerintahkan pasukannya untuk melindungi Putri Oksu. Selanjutnya, saat Jenderal Meng Yi akan melindungi Putri Oksu, di saat itulah Putri Oksu jatuh cinta kepada Jenderal Meng Yi karena Putri Oksu melihat pengorbanan Jenderal Meng Yi saat hendak melakukan melindungi dirinya. Kemudian Jenderal Choi datang untuk menemui Putri Oksu untuk membawanya untuk pulang. Diajak pulang guys, tapi Putri Oksu tidak mau. Akhirnya Jenderal Choi mengajak bertarung Jenderal Meng Yi. Tetapi dengan tidak sengaja pedang Jenderal Meng Yi mengenai Jenderal Choi. Di sini Jenderal Choi pun berpesan kepada Jenderal Meng Yi untuk melindungi Putri Oksu selalu. Tapi di sini Putri Oksu terlanjur nyebur ke kali guys. Akhirnya Jenderal Meng Yi ikut-ikutan nyebur. Terjatuhlah mereka berdua dalam sungai dan Bure Skin pun berpindah kepada seorang pria yang bernama Jack. Nah, ternyata cerita di awal tadi adalah mimpinya si Jack guys. Jadi si Jack ini adalah seorang arkeolog yang meneliti benda-benda bersejarah coy. Nah, di sini teman si Jack yang bernama William minta tolong si Jack untuk meneliti sebuah kuil di India, ceritanya. Ini yang meneliti kuil terpencil ya guys, yang di sana biksunya bisa terbang dan mempunyai banyak pengikut. Di sini Jack dan William datang ke kuil itu guys dan menyelinap ke dalam kuil dan dia menemukan bahwa ada peti dan pedang yang juga bisa terbang cuy. Dan di sini William terlihat mencongkel mata singa yaitu dari batu. Ternyata batu itu yang membuat para benda dan biksu itu bisa terbang cuy. Dan saat semuanya terjatuh, si Jack melihat lukisan wanita. Sesaat si Jack tidak sadarkan diri, dia seperti melihat keadaan Jenderal Meng Yi bertemu dengan Putri Oksu. Dan Putri Oksu pun tersenyum kepada Jenderal Meng Yi, seperti juga tersenyum kepada Jack. Di saat Jack mulai sadar, para penjaga kuil akhirnya menghampiri dan menghajar coy. Tapi mereka berdua selamat dan William membawa pedang dan lukisan foto tadi dan kabur coy. Tapi mereka berdua dilihat oleh para pengikut si biksu. Akhirnya mereka berdua dikejar dan sampai batu-batu William mempersiapkan helikopter untuk mereka. Tetapi di sini hanya William saja yang berhasil kabur karena terdesak. Kasihan banget si Jack. Akhirnya si Jack lari dan membawa pedang itu lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Blur. Dan Skin pun di sini berpindah kepada Jenderal Meng Yi yang tercebur bersama Putri Oksu tadi guys. Dan Jenderal Meng Yi menyelamatkan Putri Oksu dan membawanya ke dalam gua untuk menghangatkan diri cuy. Di sini Putri Oksu semakin merasakan kenyamanan karena melihat Jenderal menyelamatkan dirinya. Dan ternyata anak buah Jenderal Choi masih banyak coy. Akhirnya tetap aja di sini Putri Oksu kembali diselamatkan oleh Jenderal Meng Yi. Sehingga Putri Oksu semakin terpesona kepada si Jenderal. Tapi di sini si Jenderal Meng Yi ya cuma menjalankan tugas guys. Jadi nggak terlalu mempeributkan cinta. Di sini Putri Oksu pun bercerita kalau aman bersama Jenderal Meng Yi. Selalu aman bersama dia. Dan tak lama kemudian Jenderal Meng Yi pun terjatuh dan pingsan karena luka yang dideritanya. Dan Putri Oksu pun menjahit luka Jenderal Meng Yi. Dan Skin pun berpindah kepada si Jack lagi guys yang tercebur tadi dan ditemukan oleh seorang wanita yang bernama Samantha. Dan setelah Jack sadar,
diajaklah Jack bersama Samantha ke pamannya yang seorang guru bela diri. Dan si Jack pun di sini bertanya tentang mimpinya, guys. Dan paman Samantha pun menjawab, untuk mengetahui jawabannya, kamu harus menggunakan pedang ini, coy. Dan di sini Jack bertarung melawan anak buah paman Samantha. Dan akhirnya si Jack pun sadar bahwa Jack adalah reinkarnasi dari si Jenderal Meng Yi. Dan Skin pun berpindah kepada Putri Oksu dan Jenderal Meng Yi dalam keadaan dingin. Jenderal Meng Yi pun menjaga Putri Oksu dalam keadaan dingin. Dan Putri Oksu pun menghampiri Jenderal Meng Yi. Ternyata Jenderal Meng Yi sudah kaku, guys, atau nge-freeze dia, kena dingin. Akhirnya dapat anget-anget deh dari Putri Oksu. Oke, setelah hangatnya datang keesokan harinya, mereka sudah pulih, guys. Akhirnya si Putri Oksu memberikan hadiah kepada Jenderal Meng Yi, yaitu tarian khusus untuk Jenderal Meng Yi. Dan di sini Jenderal Meng Yi pun merasa bahagia, guys, tersenyum. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kerajaan, guys. Setelah sampai ke perbatasan, Putri Oksu memohon kepada Jenderal Meng Yi agar tidak ditaruh di kerajaan. Dia ingin bersama-sama terus bersama Jenderal Meng Yi. Tetapi Jenderal Meng Yi sepertinya ya itulah tentara, guys. Jadi dia disiplin untuk mengajak Putri Oksu ke kerajaan. Di sini pun Jenderal Meng Yi berpesan untuk Oksu agar dia tetap hidup dan Oksu pun menyanggupinya. Di sini Skin pun berpindah kepada si Jack dan Samantha. Mereka berdua berpisah dan si Jack kembali ke China. Dan si Jack pun menghubungi William untuk menyerahkan pedangnya yang ia dapat untuk diserahkan ke museum, guys. Setelah itu pun William bertemu seorang donatur dari penelitiannya selama ini yang bernama Profesor Gu. Di mana William dan Jack pernah bekerja sama dengan Profesor Gu. Dikarenakan ada masalah, karena William dan Jack tidak lagi bersama dengan Profesor Gu. Dan di mana itu Profesor Gu mengarahkan William untuk mengajak Jack agar bisa menemukan sebuah gua. Gua ini adalah gua yang sama yang di dalam mimpi Jack. Skin pun berpindah kepada Jenderal Nanggong, yaitu bawahan Jenderal Meng Yi. Di sini Jenderal Nanggong menemukan sebuah pil yang bisa menyelamatkan si kaisar. Namun pasukan yang membawa pil itu dihadang oleh pasukannya si Perdana Menteri yang menginginkan kematiannya si kaisar Kim. Di sini sang Perdana Menteri pun menyuruh Jenderal Meng Yi untuk mengambil obatnya sang kaisar Kim. Tetapi di sini Jenderal Meng Yi sudah mengetahui rencana buruk sang Perdana Menteri. Akhirnya Jenderal Meng Yi pun berangkat dan berpamitan kepada Putri Oksu. Putri Oksu pun berbicara bahwa hatiku hanya milikmu, sama-sama, guys. Jadi ini adalah sebuah jebakan saja, bro. Jadi Perdana Menteri itu yang jahat agar pasukan Meng Yi dibantai di tempat di sana. Dan sesampainya Jenderal Meng Yi pun di perbatasan, akhirnya mereka diserang oleh gerombolan pasukan lain dan mengakibatkan di sini Jenderal Meng Yi pun gugur. Skin pun berpindah kepada Jack dan William. Mereka berdua menemukan gua yang mereka rencanakan. Kemudian di sini Jack pun bersiap untuk masuk ke dalam gua. Dan saat Jack masuk ke dalam gua, ternyata gerombolan Profesor Gu pun meledakkan sisi gua dan mengakibatkan Jack pingsan. Kemudian keluarlah Putri Oksu menemui si Jack. Dan Putri Oksu pun melihat luka Jack. Dan Putri Oksu pun yakin bahwa dia adalah Jenderal Meng Yi. Jack pun di sini bangun karena mendengar Putri Oksu memanggilnya Meng Yi. Dan mereka pun bersama berbahagia. Tiba-tiba Jenderal Nanggong datang dan berkelahi dengan Jack.
Di sini tidak mungkin Jenderal Ming Yi bisa hidup ratusan tahun. Mereka pun bertarung. Dan di sini Putri Oksu pun meyakinkan Jenderal untuk tidak membunuhnya karena Putri Oksu yakin bahwa dia adalah Jenderal Ming Yi karena bekas lukanya. Di sini Jenderal Nanggongbung akhirnya percaya dan memberikan hormat kepada si Jack. Putri Oksu pun bercerita kepada si Jack bahwa mereka bisa hidup ratusan tahun karena dipaksa untuk meminum pil abadi oleh Perdana Menteri. Kemudian Profesor Gu pun menghampiri mereka bertiga. Ya, di sini pun tempatnya ada meteornya guys, dan meteor ini membuat para benda di sekitar tidak memiliki massa. Seperti biksu tadi. Dan di sini pun Jenderal Nanggong menyerang Profesor Gu. Di sini Profesor Gu yakin sekali bahwa mereka bisa hidup abadi karena memakan pil abadi. Di sini Nanggong pun berperang melawan Profesor Gu, dan Profesor Gu mengintimidasi untuk mencari tahu di mana makam Sang Kaisar Kim. Di sana pasti juga ada pil abadi lagi. Dan di sini Jenderal Nanggong pun kalah melawan Profesor Gu. Dan di saat bersamaan, William pun kebiasaan lagi mengambil batu yang di mata patung hewan itu. Dan ternyata setelah diambil, itu membuat area dalam goa itu runtuh, bro. Di saat Profesor Gu menaiki tangga itu runtuh satu-satu guys, dan kaki Profesor Gu pun ditarik oleh Jenderal Nanggong yang masih hidup. Di sini Jack pun menolong William yang sedang tertindih. William akan terjatuh seperti di sungai atau timah panas itu guys. Tapi William menyebut nama Jack, dan di sini Putri Oksu pun mendengar bahwa namanya adalah Jack, bukan Jenderal Ming Yi. Ternyata dia salah coy. Akhirnya Putri Oksu pun tetap menunggu Jenderal Ming Yi kembali. Jack pun hendak mengajak Putri Oksu keluar, tetapi Putri Oksu pun menjauh pergi. Dan gua pun semakin runtuh guys, dan si Jack pun lari keluar dari gua. Iya, akhirnya dia selamat cuy, si Jack. Ya, begitulah ending cerita film ini guys. Jadi tidak selamanya cerita ending itu menyenangkan ya guys. Jadi kita harus sabar. Tetap semangat, berdoa, dan berusaha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? See you next time.